Menikahi Hot Om. Bab 181. Kenapa, sayang? Keram perut Widya, Pa. Papa gendong? Iya, nak. Iya, Pa. Maaf. Ya, Pa. Haris mengulas senyumnya untuk Widya. Kok minta maaf sama Papa? Udah susahin Papa. Enggak, sayang. Nanti sering-sering Widya Papa gendong. Gimana? Jatah masa kecil? Ya, Pa. Jatah seumur hidup, nak. Selagi kuat Papa gendong Widya kemana-mana. Lelaki parubaya itu pun terkekeh dengan buliran mata yang menetes. Dalam senyumnya terdapat kepedihan. Ia kemudian memindahkan tubuh putrinya itu dengan mudah ke dalam dekapannya. Dan Widya pun langsung melingkarkan tangannya di leher ayahnya. Ke rumah sakit ya, sayang. Waktunya periksa. Jangan nolak lagi. Widya menggeleng. Enggak, Papa. Cuma kram sedikit. Pulang aja, ya. Please. Haris pun mulai melangkah membawa putrinya pergi. Diikuti dengan Anggun dan Mentari. Periksa aja perutnya kenapa. Oke. Saat berjalan. Ada yang mengganjal pandangan Mentari ketika melihat ada sesuatu yang aneh dari belakang dress putih Widya. Pa, Widya berdarah. Pa. Tentu saja. Semua orang bisa melihat hal yang sama. Dan saat itulah Mahesa langsung berdiri dari tempatnya. Ia seolah bersiaga. Kamu keram datang bulan, Bun? Tanya Anggun. Udah 2 bulan telat, Ma. Mungkin iya. Dek. Mahesa ingat benar siklus menstruasi istrinya. Ia bahkan lebih hafal dari perempuan itu sendiri. Widya sama sekali tidak pernah memiliki keluhan perihal tamu bulanannya tersebut, kecuali kram perut yang selama ini ia alami setiap kali datang bulan. Periodenya selalu datang di antara siklus 28 sampai 30 hari. Tidak pernah terlambat selama ini. Lama banget telatnya sampai 2 bulan. Tanya Mentari keheranan. Bukannya kamu selalu teratur, Bun? Widya mengangguk pelan. Iya. Tapi kadang telat juga. Enggak tentu, Ta. Suka enggak teratur akhir-akhir ini. Mungkin karena banyak pikiran. Mereka berbicara sambil berjalan melintasi semua keluarga Mahesa menuju pintu keluar. Tentu saja semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung menajamkan telinga mereka. Ingin tahu tentu saja. Sebab bahasan tentang terlambat datang bulan selalu erat kaitannya dengan kehamilan. Lagian akhir-akhir ini kamu juga sering mual muntah dek. Kayak orang hamil aja. Mentari yang berjalan sedikit di depan sang ayah menghentikan langkahnya. Ia memikirkan ucapannya. Tidak lama kemudian tubuhnya berbalik. Menghadap lelaki parubaya dan adiknya itu. Kamu udah tes pack? Tanya Mentari menyelidik. Atau jangan-jangan kamu beneran hamil dan sekarang pendarahan karena tadi dorong sama Mahesa. Jantung Widya langsung berdebar bukan main. Mendengar kata hamil yang tertuju untuknya membuat perasaannya tentu saja tidak nyaman. Ia bahkan tidak tahu. Tapi pikirannya terus menyangkal. Nggak mungkin, Ta, ucap Widya ragu-ragu. Dari dulu kamu tahu kalau aku suka mual atau muntah bahkan nggak bisa makan kalau udah dimarahin sama kamu dan Mama. Mentari berdecak. Tapi nggak intens kayak gini, Dek. Dulu kamu memang kayak gitu kalau lagi ketakutan, tapi nggak terus-terusan begini. Ini sampai Papa suruh kamu minum obat mual baru mualnya reda. Sungguh. Mendengar percakapan kakak beradik itu membuat Mahesa semakin tidak tenang. Benarkah istrinya itu hamil? Jika memang iya pendarahan itu disebabkan oleh dorongan yang dia lakukan, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia telah mencelakai anak yang selama ini Ja dan Widya nanti-nantikan. Tentu ia tidak bisa diam saja. Ia pun membawa langkahnya menuju Haris dan Widya. Mas Haris. Haris menoleh pada Mahesa. Tatapannya begitu dingin. Apalagi Mahesa? Tanya Mahesa dengan nada yang sama sekali tidak ramah.
Widya, tidak perlu kamu pedulikan putriku lagi. Aku yang akan mengurusnya. Haris melanjutkan langkahnya. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar keluar dari rumah besar itu dan berada di sekitaran teras. Sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit, Mas, ucap Mahesa. Haris menghadap Mahesa. Dan saat itulah mata Widya dan Mahesa kembali bertemu. Tatapan itu kembali saling mengunci. Demi apapun, sorot mata perempuan itu sungguh mengguncang perasaan Mahesa. Rasanya ia ingin meraih tubuh itu dari dekapan sang ayah dan mendekapnya sendiri. Ingin rasanya membawanya pergi dan menghilang dari semuanya. Namun sungguh ia tidak berdaya. Dia memang pantas dihukum karena telah menyakiti perempuannya ini. Bahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia benar-benar ingin memberontak. Tapi ia tidak punya pilihan lain sekarang. Tangan dan kakinya terikat oleh keegoisan. Dan ia pun sedang berupaya melepaskan semua rantai-rantai yang tengah menjeratnya saat ini. Apa kamu sudah tuli, Bi? Tanya Haris dingin. Tidak perlu kamu menyarankan ini dan itu pada saya. Saya bisa menjaga dan mengurus putri saya sendiri. Dan kamu, mulailah hidup tidak tenang dari sekarang tanpa Widya. Kamu telah membuangnya, jangan pernah kamu berpikir untuk kembali memungutnya. Rasakan penyesalan kamu dari sekarang. Pa, Widya menggeleng. Jangan berkata nggak baik untuk orang lain, Pa. Ucapan adalah doa. Bisa berbalik untuk diri kita sendiri. Doain yang baik-baik, ya, Pa. Biarkan Mas Mahesa bahagia dengan pilihannya. Toh kita kesini juga untuk memutus semuanya. Nggak ada yang salah dengan apa yang terjadi hari ini. Bukannya ini yang memang kita inginkan. Udah jalannya seperti ini, Pa. Yang ikhlas, ya, Pa. Mahesa mengeraskan rahangnya mendengarkan ucapan istrinya tersebut. Rasanya ia tidak rela melepaskan berlian yang begitu berkilau tersebut. Namun sekali lagi, ia tidak berdaya. Kamu dengar sendiri, Bi. Ucap Haris sinis pada Mahesa. Bahkan bagaimanapun kamu sudah menyakitinya, dia tetap menjaga kamu. Tidak rela jika kamu tidak bahagia. Ya, selamat berbahagia atas pilihanmu. Jangan pernah ada penyesalan karena kamu tidak mencoba mempertahankannya saat ini. Semua pintu kamu sudah tertutup untuk kembali padanya. Mahesa terpaku oleh ucapan Haris. Ia menelan ludahnya susah payah. Tidak ada yang bisa disangkalnya. Semua memang berjalan seperti maunya. Ayo, Pak, kata Mentari sambil melingkari lengan Haris. Nggak usah lama-lama di sini. Sesak napas Tari. Iya. Namun sebelum Mentari benar-benar melangkah pergi, ia kembali berbalik menghadap Mahesa. Tunggu, Pak, ucap Mentari sambil menahan lengan sang ayah. Ada yang mau Tari omongin sama calon mantan adik ipar. Haris membiarkan anak keduanya tersebut berbicara. Sebab ucapannya selalu bisa mewakili isi hati semua orang. Kakak kandung Widya tersebut langsung membawa pandangannya pada Mahesa. Mata mereka berdua kini pun saling beradu. Bibirnya pun mulai terbuka, hendak mengucapkan apapun yang ada di kepalanya. Semoga adek gue nggak hamil anak lo, Mas. Kalau memang Widya sekarang lagi hamil, berarti lo udah berupaya bunuh anak lo sendiri, lo udah dorong dia kenceng banget sampai berdarah kayak gitu. Dan kalau misal keponakan gue bisa survive, gue bakal hasut mereka buat benci lo. Gue bakal bilang ke mereka kalau lo itu ayah yang paling buruk di dunia. Gue bakal bilang ke mereka, kalau lo itu udah berupaya bunuh mereka. Dan yang paling bakal sering gue lakuin, gue bakal bilang ke mereka, kalau lo itu jahat banget sama ibunya. Paham? Kedua tangan Mahesa kontan mengepal di samping tubuhnya. Tentu saja ucapan Mentari merupakan trigger baginya. Ia masih mencoba untuk menepis pikiran itu. Ia masih mencoba untuk menyangkalnya. Obat hormon yang diberikan oleh Sylvia tentu saja bisa berpengaruh lama di tubuh Widya.
Tapi tergantung reaksi obat pada setiap tubuh seseorang masing-masing. Bisa saja netral dalam waktu cepat. Widya nggak mungkin hamil, Tari, tekan Mahesa mengokohkan hatinya. Ia hanya mencoba untuk menyangkal. Menipu dirinya sendiri walau hatinya sangat bergejolak ragu. Sebelumnya dia, mandul, sambar Mentari. Jangan amnesia, ayah dan ibumu yang busuk itu yang udah bikin Widya susah hamil. Mentari pun menyeringai sinis. Selamat datang penyesalan. Gue nungguin banget momen Iyo nyesel senyesel-nyeselnya, Mas. Bangun rumah tangga Iyo yang palsu itu. Lo nggak akan bahagia seumur hidup lo kecuali sama Widya. Mata Iyo nggak bisa bohong, lo munafik. Lemah nggak bisa bela istri lo di depan keluarga. Semoga adek gue dapat jodoh yang jauh keren daripada Iyo. Gue pengen lihat lo menderita dengan lihat adek gue sama yang lain. Banci lo. Widya hanya bisa menghela napasnya pelan. Udah. Perempuan itu melihat sekali lagi ke arah Mahesa. Dan Mahesa pun menatap sekali lagi mata teduh yang selalu mampu menjadi penenangnya tersebut. Ada getaran rasa tidak rela yang lelaki itu rasakan saat pandangannya kembali beralih darinya. Mentari pun mendengkus kesal sebab peringatan yang diberikan oleh Mentari. Mau tidak mau ia pun berhenti memberikan kalimat-kalimat pedas yang diberikan pada Mahesa. Sudah, Tari. Percuma ngomong sama orang yang hatinya untuk ketutup, ucap Anggun menimpali. Dia nggak akan inget gimana kebaikan dan kesabaran istrinya. Dia cuma inget gimana kepentingan keluarganya. Semoga aja Widya cuma kramens biasa. Kalau memang pendarahan karena hamil, awas aja. Ucapan Anggun dan Mentari telak membuat pikiran Mahesa semakin berat. Sungguh ia ingin memastikannya namun tidak mampu untuk sekarang ini. Terlalu rumit dan dialah yang sudah merencanakan kerumitan ini. Sekarang dia terjerat dalam permainannya sendiri. Iya, yuk, Pa. Mereka pun kembali berbalik. Melangkah pergi menuju pelataran di mana mobil mereka berada. Loh, Mas Haris kok ada di sini? Baru saja kaki itu berayun, baik Mentari, Haris, dan juga Anggun menghentikan langkah mereka. Ada kenalan Haris yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Abi, apa kabar? Tanya Haris antusias. Wajahnya sedikit meringis karena kram otot yang dia rasakan pada tangannya. Namun masih ia tahan sebab Widya tidak mungkin dia turunkan. Baik, Mas. Mas sendiri bagaimana? Saya baik, Bi. Ini, ada yang harus saya selesaikan di sini. Yang pernah saya ceritakan pada kamu 1 bulan yang lalu. Abi tampak berpikir. Tentunya otaknya bisa langsung menangkap sesuatu. Matanya langsung memindai Haris dan Widya bergantian. Tentu dia masih sangat ingat benar percakapannya dengan Haris 1 bulan yang lalu. Ternyata anaknya yang bermasalah dengan suaminya dan berencana akan dipisahkan adalah Widya dan Mahesa. Otaknya masih mencerna, tapi akal pemburunya tentu saja peka. Ia bisa menangkap dengan mudah situasinya walau harus memastikannya. Jadi, yang Mas ceritakan saat itu Widya? Tanya Abi masih belum percaya. Widya ini putri Mas Haris. Iya, Bi. Kamu kenal sama Widya? Kenal, dong, Mas, jawab Abi antusias. Yang pernah saya ceritakan juga sama Mas saat itu. Haris terdiam. Merasa takjub. Otaknya langsung menelisik. Jadi, penumpang bidadari kamu itu Widya? Abi mengangguk. Mereka sama-sama terkekeh. Sama-sama tidak menyangka kebetulan itu akan terjadi. Saya nggak ngangka. Sempit sekali dunia ini. Wah, Tuhan sepertinya sengaja menaruh kita dalam keadaan ini. Jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, celetuk Haris. Semua kejadian pasti ada hikmah dan tujuannya, Mas. Entah apa itu. Oh, ya, Mas Haris mau pulang. Iya, udah selesai urusan di sini. Dan gak akan pernah kesini lagi sepertinya.
Haris langsung mempertegas ucapannya agar Mahesa pun mendengar. Ia tahu lelaki itu masih mengawasinya. Kamu, ngapain ke sini, Bi? Nganter titipan Eyang Wiguna buat Eyang Sastro, Mas. Kebetulan mereka bersahabat. Abi sampai tidak menyadari keberadaan Mahesa yang masih berdiri di ambang pintu keluar. Juga Eyang Sastro, yang juga sudah berada di sisinya dengan tongkatnya. Oh, ya, sudah. Ini saya mau nganter Widya ke klinik. Perutnya kram. Oh, iya, Mas. Silahkan. Abi pun mengarahkan pandangannya pada Widya. Bun. Iya, Mas. Mereka tidak bisa lama-lama mengobrol. Hanya selintas saling menyapa sebab sama-sama tahu waktunya tidaklah tepat. Haris pun hendak melangkahkan kakinya kembali. Namun ia menggeram saat lengannya semakin terasa kaku. "Pa," ucap Widya terkaget saat lengan ayahnya itu terasa melemah saat menopang tubuhnya. Ia melingkarkan tangannya dengan erat pada leher lelaki itu. "Papa kenapa? Lengan papa kram, Bun." "Turunin aja Widya, Pa. Widya bisa jalan." Abi berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Tapi mendengar Widya bisa berjalan ia pun mengurungkan niatnya. Haris yang sudah tidak tahan pun akhirnya menuruti permintaan Widya. Ia menurunkan putrinya tersebut hingga kakinya menapak di lantai. Mentari pun langsung melepaskan jaketnya untuk ia pasangkan di pinggang Widya agar belakang dress adiknya yang memerah itu tidak terlihat. Ia pun langsung siaga memegangi, khawatir jika adiknya itu tidak tahan berjalan. "Kamu yakin bisa jalan, Dek? Aku coba, Ta." Sungguh, kaki Mahesa sedari tadi sudah ingin bergerak menuju istrinya dan ingin langsung mendekapnya, namun nyatanya telapaknya tetap terpaku di sana. "Au!" lirih Widya saat mencoba berjalan selangkah. Perutnya kembali terasa menusuk. "Izin saya bantu, Bun," ucap Abi sigap. Ia langsung menoleh pada Haris. Ia sudah siaga dari tadi. "Izin Mas Haris. Apa boleh saya bantu? Tolong ya, Bi. Maaf merepotkan kamu." "Ya, Mas. Sebentar, Mas." Sesaat ia membawa pandangannya pada Eyang Sastro dan Mahesa yang ia sadari masih berdiri di tempatnya. Ia langsung melangkah cepat menuju dua pria beda usia itu. "Eyang, ini titipan Eyang Wiguna." Abi langsung memberikan paper bag yang ada di tangannya. Langsung menyalimi lelaki sepuh itu. "Izin dulu ke sana, Yang. Nanti Abi ke sini lagi." Eyang Sastro menepuk-nepuk lengan Abi. "Giliranmu, Bi. Tolong Widya cepat." Mata Mahesa masih tetap tertuju pada istrinya. Tangannya mengepal erat di samping tubuhnya. Jantungnya bertalu tidak menentu. "Bi, izin saya tolong istri kamu kalau kamu tidak." "Terserah, saya tidak ada urusan lagi." "Demi apapun, bolehkah Abi melayangkan kepalan tinjunya pada Mahesa sebab jawaban yang lelaki itu berikan. Ia tahu permasalahan mereka terlalu pelik. Tapi haruskan langsung lepas kepedulian seperti ini. Abi langsung menuju Widya ketika mendapatkan izin dari semua orang yang berhak atas perempuan itu untuk membantu. Mentari pun langsung bergeser untuk memberikan tempat pada Abi. "Izin? Ya." Widya mengangguk. Dan saat itu juga tubuhnya langsung berpindah ke dekapan tubuh Abi yang tinggi dan tegap. Tangannya pun melingkar untuk berpegangan. "Maaf ngerepotin, Mas." "Sama sekali enggak, Bun." Lelaki itu mengulas senyumannya untuk Widya. Dan Widya pun membalas senyuman itu dengan wajah pucatnya. Demi apapun, dari tempatnya, dada Mahesa semakin bergemuruh. Ia tidak rela, istrinya disentuh oleh lelaki lain. "Resiko yang harus kamu tempuh atas pilihanmu, Mahesa," ucap Eyang Sastro memberikan peringatan pada Mahesa. "Kamu masih bisa merubah semuanya. Tentu dengan resiko yang pasti sudah ada. Kesakitan yang sama untuk Widya, dan drama yang ingin kamu pecahkan."
Seminggu kemudian pengadilan agama. Kamu yakin atas pilihanmu, Mas? Tanya Jingga sambil mengusap lengan Mahesa dengan lembut. Masih ada waktu untuk mengubah semuanya. Tidak ada yang perlu dirubah.